Selamat sore teman-teman, selamat Natal untuk kita semua. Kembali lagi kita di Ibadah Fresh Special Christmas. Yeay. Haleluya, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita yang ajaib. Dia sudah bersedia lahir untuk kita dan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Haleluya.
kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Natal kepada kita semua, pemuda, remaja Fresh dan juga Rise Generation. Dan hari ini kita akan coba ada renungan sedikit singkat tentang pesan Natal kita di tahun ini. Kepada saya diberikan tema Among Us. Judul yang diberikan ini kabarnya nih ya, karena saya nggak biasa main games, tapi katanya rupanya ini ada nama games yang sekarang banyak digemari di anak-anak muda ya, tentang judul ini. Ya, saya nggak pernah tahu, sekali lagi karena saya nggak bermain games itu ya. Tetapi ketika saya bertanya ini tentang apa sih gamesnya? Gamesnya rupanya tentang di dalam permainan itu ada beberapa orang misalnya yang sedang bermain dan mereka harus mencari tahu siapa musuh di antara mereka ya, supaya mereka tidak kalah. Jadi mereka harus menemukan musuh yang mereka tidak tahu di antara para pemain. Oke. Nah, memang kalau kita melihat tentang kehadiran dari seseorang, bisa jadi itu sangat mempengaruhi komunitas atau keadaan sebuah kehidupan. Entahkah dia adalah orang yang baik ataukah dia adalah orang yang jahat. Kalau orang yang jahat, maka tentunya dia akan membuat gelisah. Dia akan membuat kita menjadi takut, ya, jadi kepikiran gitu ya. Nah, di waktu saya masih remaja, saya suka sekali membaca buku-buku ya. Waktu dulu tuh buku yang lalu mereka harus mencari tahu ya, memecahkan masalah tersebut dalam petualangan itu. Dan ternyata seringkali dalam kisah-kisah itu penjahatnya itu tidak bisa kita tebak ya. Kita sudah menebak mungkin yang si A ini yang menjadi penjahat. Tapi tiba-tiba di akhir dan kita sangat terkejut, ternyata yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga malah itulah yang menjadi penjahatnya. Nah, begitulah dengan kehidupan. Sekali lagi, kehadiran seseorang itu bisa mempengaruhi atau membawa dampak pada lingkungan di mana dia berada. Tema kita tadi Among Us yang artinya di antara kita. Jadi memang perlu sekali untuk kita memperhatikan siapa yang ada di antara kita. Yang saya katakan tadi mungkin ada orang yang baik, tetapi bisa jadi juga ada yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan sore hari ini ya, siapa orang yang ada di antara kita. Kalau dalam permainan itu dikatakan kita harus menemukan siapa nih penjahatnya. Harus cari tahu siapa penjahatnya, keberadaannya dia supaya kita terhindar dari bahaya. Tapi saya hari ini akan membawakan seorang tokoh lain. Seorang tokoh di mana kehadirannya itu tidak harus kita cari. Kehadirannya itu justru dia sebaliknya, dia yang datang untuk mencari kita. Dia yang datang menghampiri kita dan dia ada di antara kita. Yang luar biasanya adalah kehadiran daripada tokoh ini justru membawa sebuah kesukaan. Tokoh ini hadir dengan membawa damai. Tokoh ini hadir dengan membawa sukacita, semua hal-hal yang baik dan kebaikan untuk kita. Siapa tokoh ini? Kita tahu bersama. Hari-hari ini kita memperingati hari kelahirannya, dia adalah Yesus. Mari sama-sama kita baca sebuah ayat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan baik-baik teman-teman, ada satu nubuatan di sini tentang kehadiran Yesus. Kehadiran tokoh yang saya katakan tadi, kehadirannya ini disebut di dalam ayat ini dengan julukan atau dengan nama Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai artinya ia bersama dengan kita. Dia ada di antara kita. Inilah tema tadi, Among Us. Sebenarnya nubuatan ini juga sudah pernah sebelum ayat ini ya datang, tapi sudah pernah ada jauh-jauh hari ya sebelum peristiwa ini yang dicatat dalam Matius ya. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 kita lihat ayat yang ke-14,
bahwa nubuatan ini juga sudah pernah disampaikan ya di dalam Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Kembali lagi, ini adalah pertama kalinya kata Immanuel ini ditulis di dalam Alkitab. Nah, zaman Nabi Yesaya ini adalah zaman yang sulit. Di mana waktu itu Israel ada dalam pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang menderita. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Mereka ada di bawah seperti penjajahan seperti itu. Kalau kita melihat di sini ya, mereka merindukan sekali adanya sebuah kelepasan, kemerdekaan, pertolongan. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya. Bahwa nanti akan ada yang datang yang namanya itu akan disebut Immanuel. Yang artinya dia menyertai kita, karena memang waktu itu bangsa ini ada di dalam sebuah yang saya katakan tadi penderitaan, dan mereka benar-benar merasa seperti orang-orang yang dibuang atau orang-orang yang tidak dianggap. Nah, mungkin saja hari-hari ini ya dengan kita ada di keadaan yang sama saat ini ya. Kita ada di situasi, di waktu yang sulit. Tanpa terasa tahun 2020 ini akan berakhir. Ya, dan kita harus memang sepakat, pasti kita akan setuju kalau tahun ini benar-benar adalah tahun yang sulit. Dan kita benar-benar menantikan sebuah kelepasan dari situasi seperti ini. Yang tadinya senang gak sekolah ya, sampai sekarang sudah bosan banget ya, udah gak tahan lagi dan pingin selesailah yang model seperti ini, pembelajaran daring ya, dari rumah semua. Tugasnya jadi tambah banyak ya, kadang-kadang ada aja nggak masuk akal, jadi semakin sulit. Nah, semua pingin bisa lagi ketemu, kumpul dengan teman-teman di sekolah atau di tempat kuliah, di kampus, atau juga kita lebih leluasa di dalam kita bergaul. Nah, kalau kita perhatikan lagi sekali lagi ya, banyak orang yang memang berharap kapan sih ini akan berakhir. Kita tahu hari-hari ini ya semua lagi sibuk membicarakan vaksin. Oh, ada vaksinnya sudah ditemukan dan bagaimana nanti vaksin ini bisa menolong situasi seperti ini. Tetapi benarkah bahwa ini akan menyelesaikan situasi yang sulit ini? Benarkah bahwa vaksin ini benar-benar akan sangat efektif gitu ya untuk mengatasi COVID ini? Benar nggak seperti ini? Nah, apa yang harus ada di antara kita? Apakah vaksin? Belum tentu, karena vaksinnya saya dengar hanya diberikan kepada orang-orang yang muda ya, anak-anak dan orang tua belum boleh. Artinya ada hal-hal tertentu yang masih harus dilihat lagi ya untuk tidak membahayakan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, benar nggak bahwa ini jalan keluar? Belum tentu ya. Apa yang harus ada di antara kita supaya kita dalam situasi-situasi sulit kita ini ada yang bisa menolong kita, ada yang bisa menyelamatkan kita. Kembali kepada Injil Matius tadi ya. Matius di sini sebagai penulis dari kitab ini, dia memberitahukan kita tentang kehadiran Yesus. Dia berbicara bahwa kehadiran Yesus itu dengan satu julukan yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Di pasal 1 dia berkata Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita selidiki di dalam Injil Matius ini, penulisnya yaitu Matius ini juga mengakhiri kitab yang dia tulis, yaitu di pasal yang ke-28, dia juga menulis dan menekankan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai, ada dua kali di sini. Di awal Matius menjelaskan tentang Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita, itu di pasal yang pertama. Lalu di pasal yang terakhir pun Matius berkata, ketahuilah, dia menulis kalimat daripada Yesus di sini, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Menyertai di sini bukan hanya berbicara tentang saat ini, tetapi menyertai ini juga berbicara tentang waktu yang sudah lalu. Menyertai itu berbicara tentang waktu yang sekarang yang sedang kita jalani. Dan juga menyertai ini berbicara tentang waktu yang akan datang.
Artinya ini penyertaan Allah itu sempurna. Yang percaya katakan amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik waktu lalu, baik sekarang maupun yang akan datang, semua ada di dalam kendali Tuhan. Nah, inilah berita Natal yang datang ya. Ketika kehadiran Yesus yang identik atau berkaitan dengan kata tadi, julukan nama Immanuel tadi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, saya kembali lagi tentang kisah ini ya, di mana Immanuel ini muncul dalam kitab Matius. Ini adalah berita yang disampaikan kepada Yusuf. Nah, apa yang terjadi saat itu di dalam hidup Yusuf? Kita tahu bersama bahwa kalau kita membaca di dalam pasal di Matius ini ya, itu menceritakan bahwa Yusuf itu berniat untuk menceraikan Maria. Mereka masih bertunangan, tapi sudah ada kata kalau di sana kalau orang bertunangan itu udah pasti memang mereka itu jadi akan menikah ya. Makanya ketika mereka berpisah, maka itu disebut seperti menceraikan. Nah, ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, maka dikatakan bahwa dia ingin menceraikannya. Saya coba berpikir ternyata ini ada dalam sebuah situasi yang boleh kita katakan situasi di mana ada hubungan yang kurang baik. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita juga seringkali berhadapan dengan hubungan-hubungan yang kurang baik ya. Entahkah itu dengan seseorang yang kenal baik dengan kita, keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, ataupun teman baik kita dan teman sekerja kita atau teman di sekolah atau di kampus kita. Dalam keadaan-keadaan seperti ini biasanya yang terjadi adalah sebuah ketidaknyamanan. Nah, saya percaya waktu itu Yusuf pun ada dalam keadaan yang seperti itu. Tentu saja ada membuat dia ada dalam keadaan yang tidak nyaman dengan berita kehamilannya Maria. Ya, Maria mungkin yang berkata kepada dia bahwa dia akan mengandung dan bayi yang di dalam kandungannya itu adalah bayi dari Roh Kudus. Tapi bagaimana bisa langsung dipercaya itu bukan sesuatu yang mudah untuk Yusuf ya. Itu sebabnya saya katakan paling tidak mereka ada di dalam sebuah hubungan yang menjadi kurang baik. Tetapi sekali lagi yang kita bersyukur sekali ketika nama ini hadir, yang berkata tentang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, yang berarti Allah itu ada bersama-sama dengan kita, ada di antara kita. Maka ini membuat semuanya itu menjadi baik kembali. Keadaan-keadaan, sebuah hubungan-hubungan yang kurang baik sekarang menjadi baik. Kita baca cerita-cerita tentang Yusuf dan Maria tidak pernah dicatat bahwa mereka konflik dengan hal-hal yang kurang baik, apalagi tentang hal itu. Benar-benar di sini Yusuf sudah tahu bahwa itu benar-benar yang disampaikan oleh Maria dan juga karena ada datang dalam mimpi lewat malaikat, dia tahu dengan persis. Artinya ketika Allah itu ada di antara kita. Ya, kalau di games yang kalian suka main, maka musuh itu yang ada di antara kita yang kita tidak tahu, dia akan membuat justru hubungan kita menjadi tidak baik. Hubungan dengan yang satu dengan yang lain saling curiga, ya bisa tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi beda dengan Yesus, kehadiran daripada Yesus itu di antara kita, dia akan menolong kita membuat hubungan-hubungan kita menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Nah, saya tidak tahu sekali lagi apa yang kita hadapi, tetapi yang saya tahu adalah kehadiran Yesus membuat di antara kita, membuat justru relasi atau hubungan kita menjadi baik. Karena Allah segala sesuatu di dalam dia adalah baik. Segala sesuatu di dalam dia berbicara tentang kebaikan. Ya. Dan saya percaya bahwa Immanuel itu menjadi bagian kita. Bukan hanya kisah di dalam Matius bagi Yusuf saat itu, tetapi ini juga bagi kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita bahwa sungguh-sungguh dia adalah Allah yang menyertai kita dalam arti dia ada di antara kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu ketika kami memperingati kehadiran, kelahiran daripada Yesus, kami tahu bahwa itu bukan hanya sekedar kami tahu tentang hari Natal. Tetapi Tuhan, kami tahu ini adalah berbicara tentang Engkau hadir, Engkau menyertai kami dan Engkau ada di antara kami.
Ketika Engkau ada di antara kami percaya Tuhan Engkau mengendalikan segala sesuatu. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Dan bahkan Tuhan Engkau membuat segala hubungan kami pun dengan orang-orang di sekitar kami pun menjadi baik. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Biarlah Natal ini mungkin situasi kami ada dalam situasi yang sulit. Tetapi kami percaya ketika kami meyakini dan membiarkan Engkau ada di antara kami. Maka Tuhan, kami dapat melihat apa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kami. Memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan sekali lagi, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gelisah. Karena Engkau ada di antara kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kami mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Haleluya. Ya Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan bagi kami, Engkau memberikan anugerah yang luar biasa. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami dalam apapun yang kami kerjakan, setiap keadaan, situasi, tantangan di tengah-tengah anak muda. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kami melewati tahun ini, masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Mengucap syukur, kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang marilah kita pulang dan terima berkat dari Allah Bapa, anugerah cinta kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus akan turun tinggal menyertai kita semua hari ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.